Ayla berdiri di tepi sawah yang mulai mengering, memandangi garis-garis tanah retak yang seakan mencerminkan kehidupannya. Langit senja berwarna jingga, tetapi di dalam hatinya hanya ada kelabu. Di belakangnya, suara batuk ayahnya yang serak menggema, memecah keheningan. Ayla menggenggam erat surat dari agen tenaga kerja, surat yang menandai keputusannya untuk meninggalkan desa kecil ini demi sebuah harapan yang entah nyata atau hanya fatamorgana. "Ibu, aku harus pergi," katanya sambil menundukkan kepala. Ibunya yang renta hanya memandangnya dengan mata sembab, tangannya menggenggam tangan Ayla dengan gemetar. "Ayla, ini berat. Kamu tahu apa yang sering terjadi pada gadis-gadis seperti kamu di sana?" Ayla hanya mengangguk, menelan ludah. Ia tahu cerita-cerita itu, pelecehan, penindasan, bahkan kematian. Tapi apa pilihan lain yang dimilikinya? Ayahnya terbaring lemah, penyakitnya semakin parah, dan sawah keluarga mereka tidak lagi bisa memberikan penghasilan. Di malam terakhirnya di desa, Ayla duduk di dipan bambu bersama adiknya, Dinda, yang baru berusia 12 tahun. "Kak, kalau aku besar nanti, aku mau kerja bantu kakak," kata Dinda polos. Ayla hanya tersenyum tipis sambil mengelus rambut adiknya. Ia tidak ingin Dinda merasakan beban seberat yang ia pikul saat ini. Dalam diam, Ayla berjanji bahwa pengorbanannya akan menjadi jalan bagi masa depan adiknya. Pagi buta, Ayla berangkat ke kota bersama seorang tetangga yang juga bekerja di agen tenaga kerja. Perjalanan panjang itu dihiasi kesunyian yang mencekam. Di terminal bus, ibunya hanya bisa memeluknya erat sambil menahan tangis. "Hati-hati, nak, jangan lupa berdoa," bisik ibunya. Ayla tidak mampu membalas apapun, hanya anggukan kecil sambil memendam air mata yang menggenang di pelupuk. Sesampainya di kantor agen, Ayla melihat deretan wajah-wajah perempuan muda dengan tatapan kosong. Mereka duduk diam, membawa koper kecil berisi seluruh kehidupan mereka. Seorang petugas perempuan dengan wajah tegas menyuruh mereka mengisi formulir tanpa basa-basi. Ayla mendengar petugas itu berkata kepada rekannya, "Sebagian besar dari mereka tidak akan bertahan lama di sana. Tapi kita hanya menjalankan tugas." Kata-kata itu seperti cambuk yang menamparnya, namun Ayla meneguhkan hatinya. Malam pertama di asrama agen menjadi malam yang tak terlupakan. Ayla mendengar suara tangis pelan dari kamar sebelah. Ia tahu, perempuan-perempuan itu mungkin sedang merindukan keluarga mereka, atau ketakutan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ayla menatap langit-langit kamar yang kosong, mengingat wajah ayahnya yang tersenyum lemah saat ia berpamitan. "Ini semua demi kalian," bisiknya kepada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Beberapa hari kemudian, Ayla bersama rombongan perempuan lainnya dibawa ke bandara. Itu adalah kali pertama Ayla melihat pesawat secara langsung. Ia merasa kecil dan tidak berarti di tengah keramaian kota besar. Ketika pesawat mulai lepas landas, Ayla menatap keluar jendela. Pemandangan sawah dan gunung yang ia kenal perlahan menghilang, digantikan oleh awan putih yang membentang luas. Ayla memejamkan mata, mencoba mengabaikan perasaan gentar yang mengguncang hatinya. Namun, di tengah semua kecemasan itu, ada seberkas keyakinan kecil yang terus ia genggam erat. Ia tahu, keputusan ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya. Meski ia tidak tahu apa yang menantinya di tanah asing, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan, bagaimanapun kerasnya badai yang akan menerjang. Langit yang ia tinggalkan mungkin kelabu, tetapi ia berharap akan menemukan cahaya di balik gurun pasir yang luas itu. Ayla menjejakkan kakinya di Bandara Riyadh, disambut oleh udara panas dan hiruk-pikuk yang asing. Di balik kerudungnya, matanya mengamati gedung-gedung megah yang mencuat ke langit seperti raksasa tak berperasaan. "Ini bukan lagi desaku," bisiknya pelan, menguatkan diri. Perasaan gentar menjalari tubuhnya ketika seorang pria berjubah putih datang dengan langkah tergesa, memegang papan bertuliskan namanya. Tanpa banyak kata, pria itu hanya mengangguk dingin, memberi isyarat agar Ayla mengikutinya. Mobil hitam melaju kencang di jalan raya yang dikelilingi gurun pasir. Ayla memandangi hamparan tanah tandus, jauh dari hijaunya sawah yang biasa ia lihat di desanya. Hatinya berdebar-debar ketika mobil memasuki gerbang rumah besar dengan arsitektur megah. Rumah itu seperti istana, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang tertata rapi. Namun, alih-alih kagum, Ayla merasa kecil dan asing. Ia tahu, di dalam rumah itu, kehidupannya akan berubah sepenuhnya. Pintu besar terbuka, dan seorang wanita berusia 40-an muncul. Wajahnya cantik tapi kaku,
dengan tatapan tajam yang membuat Ayla menundukkan kepala. "Namaku Madame Layla," katanya dengan nada dingin. Ayla mencoba tersenyum, tapi wanita itu tidak membalasnya. Ia hanya berbalik dan memberi isyarat agar Ayla mengikutinya. "Ini kamar kamu," katanya, menunjuk sebuah ruangan kecil di dekat dapur. Ayla mengangguk patuh, lalu masuk ke kamar itu. Hanya ada kasur tipis, lemari kecil, dan jendela yang menghadap tembok. Hari-hari pertama Ayla dipenuhi dengan pekerjaan tanpa henti. Membersihkan rumah besar itu seperti mencoba mengeringkan lautan dengan sendok. Setiap kali Ayla berpikir tugasnya selesai, Madame Layla datang dengan perintah baru. "Lantai ini masih kotor, ulangi lagi," katanya dengan nada tinggi. Ayla hanya menunduk, menahan air mata. Punggungnya terasa nyeri, dan tangannya mulai lecet, tetapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Satu-satunya pelipur lara Ayla adalah Zayat, putra Madame Layla yang berusia 10 tahun. Zayat sering mengamati Ayla bekerja dengan tatapan ingin tahu. Suatu hari, ketika Ayla sedang menyapu halaman, Zayat mendekatinya. "Kamu dari Indonesia?" "Iya," tanyanya dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Ayla tersenyum kecil dan mengangguk. Zayat mulai bercerita tentang sekolahnya, teman-temannya, dan mimpinya menjadi pilot. Kehadiran Zayat seperti setitik cahaya di tengah kegelapan bagi Ayla, meski ia tahu hubungan mereka tidak akan disukai Madame Layla. Namun, tidak semua di rumah itu ramah. Salah satu pelayan pria, Ahmed, sering memandang Ayla dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Suatu malam, Ayla sedang mencuci piring ketika Ahmed masuk ke dapur. "Kamu cantik," katanya sambil mendekat. Ayla merasa tubuhnya kaku, tetapi ia memberanikan diri menjawab, "Saya harus kembali bekerja." Beruntung, suara Zayat memanggil dari ruang tamu membuat Ahmed menjauh. Namun, insiden itu membuat Ayla semakin waspada. Ketika malam tiba, Ayla sering duduk di tepi kasurnya, memandangi bintang-bintang melalui jendela kecil di kamarnya. Ia teringat pada keluarganya di desa. Apakah mereka makan malam dengan tenang? Apakah Dinda sudah tidur? Pikiran-pikiran itu membuat hatinya terasa berat. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, Ayla mengingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri, ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Waktu berlalu, dan Ayla mulai memahami kehidupan di rumah itu. Meski Madame Layla tetap keras, Ayla belajar membaca suasana hati majikannya untuk menghindari masalah. Hubungannya dengan Zayat semakin dekat, dan bocah itu sering memberinya alasan untuk tersenyum. Namun, Ayla tahu bahwa badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Ia hanya bisa berdoa agar kekuatan yang ia miliki cukup untuk melaluinya. Pagi itu dimulai seperti biasa, dengan Ayla bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Namun, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Madame Layla berbicara dengan nada tinggi di telepon, sementara Tuan Khalid, suami majikannya yang jarang terlihat, duduk di ruang makan dengan ekspresi serius. Ayla tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia terus bekerja, mencoba untuk tetap tak terlihat. Namun, tak lama kemudian, Madame Layla masuk ke dapur dengan wajah merah padam. "Ayla, apa ini?" Ia mengacungkan gelas pecah yang ditemukan di wastafel. Ayla tertegun. "Maaf, Madame, saya tidak tahu itu pecah," jawabnya dengan suara pelan. "Kamu selalu ceroboh," bentak Madame Layla. Ayla hanya menunduk, menahan air mata. Setelah itu, sepanjang hari, perintah demi perintah datang tanpa henti, membuat tubuhnya nyaris roboh. Di malam hari, ketika Ayla sedang mencuci lantai, Zayat mendekatinya. "Ayla, kenapa kamu menangis?" tanyanya dengan polos. Ayla tersenyum lemah, mengusap matanya. "Tidak apa-apa, Zayat. Kakak hanya lelah." Zayat tidak berkata apa-apa, tetapi ia menyodorkan segelas air kepada Ayla. Gesti kecil itu membuat Ayla merasa sedikit lebih kuat, meskipun ia tahu bahwa Zayat tidak bisa melindunginya dari semua yang ia hadapi. Hari-hari berlalu, dan tekanan di rumah semakin meningkat. Suatu malam, Tuan Khalid meminta Ayla untuk membersihkan ruang kerja pribadinya. Di sana, Ayla menemukan beberapa lukisan mahal yang dipajang di dinding. Tangannya gatal untuk menyentuh kanvas, tetapi ia menahan diri. Namun, tanpa sengaja, salah satu lukisan kecil di atas meja tergeser dan hampir jatuh. Dengan cepat, ia menangkapnya, tetapi tidak sebelum suaranya menarik perhatian Tuan Khalid. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Ayla meminta maaf,
menjelaskan bahwa ia hanya sedang membersihkan. Namun, mata Tuan Khalid tiba-tiba melunak ketika melihat bagaimana Ayla memegang lukisan itu. "Kamu suka seni?" tanyanya. Ayla ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ia bercerita singkat tentang kebiasaannya menggambar di desa, meskipun hanya menggunakan alat seadanya. Tuan Khalid tidak menjawab, hanya memandangnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika Madame Laila mengetahui bahwa Ayla telah menghabiskan waktu di ruang kerja suaminya. "Apa yang kamu lakukan di sana? Kamu pikir kamu bisa menyelinap untuk mencuri?" tuduhnya tanpa bukti. Ayla terkejut dan mencoba menjelaskan, tetapi Madame Laila tidak mau mendengarkan. "Kamu hanya seorang pembantu, ingat posisimu," teriaknya, sebelum meninggalkan Ayla dengan hati yang hancur. Semakin hari, perlakuan Madame Laila semakin keras. Ia memperpanjang jam kerja Ayla, menolak memberinya waktu istirahat yang cukup. Tubuh Ayla mulai melemah, tetapi ia terus bertahan. Di saat seperti ini, kenangan tentang keluarganya menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Setiap malam, ia menatap foto keluarganya yang ia simpan di bawah bantal, berdoa agar pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, tekanan yang Ayla hadapi mencapai puncaknya ketika suatu malam, Madame Laila menuduhnya mencuri perhiasan yang hilang dari kamar. Ayla terkejut, mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Zayed, yang mendengar keributan itu, mencoba membantu dengan berkata bahwa Ayla tidak mungkin melakukan hal itu. "Dia baik, Ibu," katanya. Namun, kata-kata Zayed tidak cukup untuk mengubah pikiran Madame Laila. Bagi Ayla, malam itu menjadi bukti bahwa ia hanyalah sosok kecil tak berdaya di tengah dunia yang kejam. Pagi itu, setelah malam penuh air mata dan tuduhan, Ayla menjalani hari dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Tatapan tajam Madame Laila terus membayangi setiap langkahnya, membuat jantungnya berdebar-debar. Zayed, yang biasanya ceria, juga tampak murung. Bocah itu tahu bahwa Ayla sedang mengalami sesuatu yang berat, tetapi ia terlalu kecil untuk bisa melawan ibunya. Saat Ayla tengah menyapu halaman, Tuan Khalid keluar dari ruangannya dan memanggilnya. "Ayla, ikut aku ke ruang kerja," katanya singkat. Ayla menelan ludah, takut akan apa yang mungkin terjadi. Di dalam ruangan, Tuan Khalid menunjukkan sebuah buku sketsa di atas mejanya. "Zayed bilang kamu bisa menggambar. Apa ini hasil karyamu?" Ayla mengangguk pelan. Itu adalah sketsa pemandangan desanya yang ia gambar di sela-sela waktu istirahat. Tuan Khalid memandangi sketsa itu dengan serius, lalu tersenyum kecil. "Kamu punya bakat, Ayla. Ini lebih dari sekadar menggambar. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang berarti," katanya. Untuk pertama kalinya, Ayla merasa dihargai. Namun, ia tetap merasa ragu. "Saya hanya seorang pembantu, Tuan," katanya dengan suara pelan. "Bakat saya tidak ada artinya di sini." Tuan Khalid menggeleng. "Kita semua memulai dari sesuatu yang kecil. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu." Beberapa hari kemudian, Ayla mendapati Zayed membawanya selembar kertas dan sekotak pensil warna yang ia beli dengan uang tabungannya. "Ini untuk Kak Ayla," katanya sambil tersenyum. Ayla merasa haru. Dalam keheningan kamar kecilnya, ia mulai menggambar lebih sering, mencurahkan seluruh rasa rindunya pada keluarga dan desanya ke dalam setiap goresan. Gambar-gambar itu menjadi pelipur lara di tengah tekanan yang terus menghimpit. Namun, bakat Ayla tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, Tuan Khalid membawa salah satu karyanya ke sebuah pameran seni tanpa memberitahu siapapun. Lukisan sederhana Ayla tentang sawah dan gunung menarik perhatian seorang kurator seni lokal, yang meminta untuk melihat lebih banyak karya serupa. Ketika Tuan Khalid memberitahu Ayla tentang hal ini, ia terkejut sekaligus takut. "Bagaimana jika Madame Laila tahu?" tanyanya dengan cemas. Kekhawatiran Ayla menjadi kenyataan ketika Madame Laila akhirnya mengetahui bahwa suaminya mempromosikan karya Ayla. Malam itu, kemarahan Madame Laila meledak. "Apa yang kamu lakukan, Khalid? Membantu seorang pembantu seperti dia. Kamu mempermalukan keluarga kita," bentaknya. Ayla hanya bisa berdiri di sudut ruangan, gemetar dan tidak berani berkata apa-apa. Tuan Khalid, bagaimanapun, tetap tenang. "Dia punya bakat, Laila. Bakat yang tidak seharusnya dikubur hanya karena posisinya di rumah ini." Setelah perdebatan sengit itu, suasana rumah menjadi semakin dingin. Madame Laila hampir tidak berbicara kepada Ayla, sementara Zayed mencoba menghiburnya dengan caranya sendiri.
Di sisi lain, Ayla merasa terbagi antara rasa takut dan harapan baru yang mulai tumbuh. Ia mulai bermimpi bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Malam itu, Ayla duduk di kamar kecilnya, menggambar pemandangan gurun di bawah sinar bulan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa setiap garis yang ia buat memiliki tujuan. Meski ia tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan, ada setitik cahaya di ujung jalan yang membuatnya ingin terus berjalan. Dalam keheningan malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan bertahan, apapun yang terjadi." Setelah pertengkaran besar malam itu, Ayla merasa semakin terasing di rumah megah itu. Madame Layla memperlakukannya dengan dingin, bahkan lebih keras dari sebelumnya. "Kamu di sini untuk bekerja, bukan menjadi artis," ucapnya suatu pagi ketika Ayla terlambat menyajikan sarapan. Kata-kata itu seperti cambuk, menyayat hati Ayla yang sudah lelah. Tapi, meskipun tubuhnya terasa semakin berat, semangatnya mulai tumbuh pelan-pelan. Di sisi lain, Tuan Khalid tetap diam-diam mendukung Ayla. Suatu hari, ia memberikan Ayla sebuah kanvas besar dan cat minyak. "Kamu layak mencoba ini," katanya singkat sebelum kembali ke ruang kerjanya. Ayla memandangi kanvas itu dengan campuran perasaan, takut, ragu, dan sedikit harapan. Pada malam hari, di tengah lelahnya tubuh, ia mencoba melukis sesuatu yang berbeda. Ia menggambarkan bayangan sawah di desanya dengan kilauan air mata yang jatuh pada daun-daun padi. Namun, usaha Ayla menciptakan sesuatu yang indah tidak berjalan mulus. Ketika Madame Layla menemukan kanvas besar itu di kamar Ayla, amarahnya kembali meledak. "Kamu pikir rumah ini galeri seni?" teriaknya sambil melempar kanvas itu ke lantai. Cat yang belum kering menyebar, menciptakan noda di lantai marmer yang mahal. Ayla hanya bisa membungkuk, memungut kanvas itu dengan tangan gemetar. Madame Layla meninggalkannya dengan tatapan penuh penghinaan. Hari itu, Ayla hampir menyerah. Di malam yang sunyi, ia menatap foto keluarganya. Air matanya mengalir deras, membasahi kertas lusuh itu. "Apa aku benar-benar bisa bertahan?" tanyanya pada dirinya sendiri. Dalam kerapuhannya, ia merasakan kehangatan kecil ketika Zayat mengetuk pintu kamarnya. "Kak Ayla, jangan sedih. Kamu hebat," katanya sambil menyodorkan sebuah gambar kecil hasil karyanya sendiri. Ayla tersenyum meski hatinya masih berat. Kehadiran Zayat, sekecil apapun, selalu menjadi penghiburan di tengah badai. Beberapa minggu kemudian, tanpa sepengetahuan Madame Layla, Tuan Khalid membawa lukisan Ayla ke pameran seni yang lebih besar. Salah satu kurator terkenal terpesona dengan karya Ayla. "Ini adalah karya seseorang yang memiliki emosi mendalam," kata kurator itu. Tuan Khalid akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Ayla bahwa lukisannya mulai menarik perhatian. "Kamu tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang ingin tahu siapa di balik karya ini," katanya. Namun, kabar baik itu membawa konflik baru. Ketika Madame Layla mengetahui hal tersebut, ia mengambil langkah drastis. Ia memanggil agen tenaga kerja untuk mengembalikan Ayla ke Indonesia. "Dia terlalu banyak menciptakan masalah. Aku tidak membutuhkan pelayan yang ingin menjadi artis," katanya dengan tegas. Ayla terkejut, merasa dunianya kembali hancur. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan lega yang aneh. Mungkin ini adalah saatnya untuk berhenti melawan arus. Hari terakhir Ayla di rumah itu adalah hari yang penuh emosi. Zayat menangis sambil memeluknya. "Jangan pergi, Kak Ayla. Aku akan merindukanmu," katanya dengan suara bergetar. Ayla berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa hancur. "Kamu harus menjadi anak yang kuat, Zayat," katanya. Tuan Khalid, yang jarang menunjukkan emosi, memegang bahu Ayla. "Ingat, apapun yang terjadi, kamu punya bakat. Jangan biarkan siapapun menghancurkan itu," ucapnya singkat. Saat Ayla menaiki mobil yang akan membawanya pergi, ia menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ia mungkin kembali ke tanah air dengan tangan kosong, tetapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, keberanian untuk bermimpi. Dengan itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan jalannya, meskipun jalur itu penuh duri. "Aku akan kembali berdiri," bisiknya, menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat. Ayla menginjakkan kakinya di tanah air setelah perjalanan panjang yang penuh kesedihan. Desanya yang hijau dan damai menyambutnya dengan pelukan angin segar, tetapi hatinya tetap terasa kosong.
Setiap langkahnya menuju rumah orang tuanya dipenuhi perasaan campur aduk, lega, tetapi juga rasa takut akan masa depan yang belum pasti. Setibanya di rumah, Ayla disambut oleh Dinda, adik perempuannya, yang langsung memeluknya erat. "Kak Ayla, kamu pulang." Suara Dinda penuh kegembiraan, namun Ayla hanya bisa tersenyum lemah. Meskipun keluarganya menerima Ayla dengan hangat, ia tidak bisa menyembunyikan perasaan kesedihan yang mendalam. Ia merasa kehilangan segala yang telah ia perjuangkan selama ini. Pekerjaan sebagai TKW, meskipun penuh derita, memberi Ayla rasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu untuk keluarganya. Tetapi kini, ia merasa hampa. Bakat melukis yang baru ditemukan terasa seperti beban, sesuatu yang ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Ayla mulai menghabiskan hari-harinya dengan membantu orang tuanya di ladang, namun pikirannya selalu kembali pada kenangan pahit di tanah Arab. Ia mengenang saat-saat di mana ia melukis dengan penuh harapan, meskipun dikejar-kejar tekanan dari Madame Layla. Namun, saat-saat itu juga yang mengingatkannya pada kata-kata Tuan Khalid, "Kamu punya bakat, Ayla. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya." Ayla tahu bahwa ia harus bangkit, tetapi ia merasa seperti telah kehilangan arah. Suatu sore, saat ia duduk di bawah pohon besar di samping ladang, Ayla meraih kembali pensil dan buku sketsanya. Di bawah langit senja yang indah, ia mulai menggambar lagi, meskipun tidak ada niat lain selain untuk mengusir rasa sunyi. Perlahan, gambar-gambar itu mulai mengalir kembali, gambar sawah, gunung, dan senja yang melukis langit dengan warna merah jingga. Ayla merasa sedikit lega, ada sesuatu yang kembali hidup dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, tak lama setelah itu, Ayla mendapat surat dari sebuah galeri seni di Riyadh yang ingin menampilkan karya-karyanya di pameran seni besar. Ayla terkejut dan ragu-ragu. Bagaimana bisa lukisan-lukisan itu kini menarik perhatian? Semua kenangan tentang pengkhianatan dan kekejaman majikannya kembali datang, tetapi ada satu suara dalam dirinya yang terus berkata, "Ini kesempatanmu." Meskipun hatinya bimbang, Ayla akhirnya memutuskan untuk mengirimkan beberapa karya terbaiknya. Pada malam yang sama, saat Ayla berbaring di ranjang, ia merenung. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Kehidupan yang aman di desa, atau keberanian untuk mengikuti mimpinya, meskipun itu berarti berjuang kembali di dunia yang penuh tantangan. Zayed, yang sering mengirimkan pesan melalui telepon, terus mendorong Ayla untuk mengejar mimpinya, mengatakan bahwa dunia seni membutuhkan orang seperti dirinya. "Jangan takut, Kak Ayla. Kamu punya sesuatu yang orang lain tidak punya," kata Zayed dalam pesan singkatnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun ketegangan masih terasa, Ayla akhirnya memutuskan untuk pergi ke Riyadh lagi, kali ini dengan harapan yang lebih besar. Meski ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih penuh rintangan, Ayla merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan hati yang penuh tekad, ia menyusun kembali langkah-langkahnya. Ia akan membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa meskipun ia berasal dari tempat yang sederhana, ia bisa mengejar mimpinya dan menjadi lebih dari sekadar pembantu. Dengan paspor di tangan dan hati yang berdebar, Ayla meninggalkan rumah untuk kedua kalinya, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia bertekad untuk menggapai impian yang sempat ia tinggalkan, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Dalam perjalanan yang penuh harapan ini, Ayla tahu bahwa hidup tidak selalu memberikan kemudahan, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena kini ia tahu satu hal, ia layak untuk bahagia. Ayla tiba di Riyadh dengan hati yang penuh kecemasan dan harapan. Meski ia telah membuat keputusan untuk kembali ke dunia seni, perasaan takut terus mengganggunya. Ia berdiri di tengah kota yang ramai, dikelilingi gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kehidupan yang jauh berbeda dari kedamaian desanya. Tiba-tiba, semua kenangan pahit tentang hidupnya di rumah Madame Layla datang menyerbu pikirannya. Akankah ia berhasil bertahan di dunia yang penuh persaingan ini? Di pagi pertama di Riyadh, Ayla mengunjungi galeri seni yang telah mengundangnya untuk memamerkan karya-karyanya. Hatinya berdebar saat ia melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi lukisan-lukisan yang indah, karya seniman ternama yang telah dikenal luas. "Ini adalah kesempatan besar," kata kurator galeri, seorang pria muda yang ramah, sambil mengarahkan Ayla ke ruang pameran. Ayla merasa sangat kecil di hadapan karya-karya megah itu, dan keraguan mulai menguasai pikirannya. Saat kurator itu memamerkan lukisan Ayla di salah satu dinding galeri, ada banyak pengunjung yang berhenti dan memandanginya dengan penuh perhatian.
Beberapa bahkan mengangguk kagum, menyebutnya sebagai karya yang luar biasa. Ayla merasa bingung, antara kebanggaan dan ketakutan. Mengapa karya-karyanya bisa menarik perhatian orang-orang ini? Tiba-tiba, seorang wanita berbicara padanya, lukisan ini sangat menggugah hati. Saya bisa merasakan penderitaan dan keindahan dalam setiap goresan. Kata-kata itu seperti air dingin yang membasahi wajahnya. Ayla terdiam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Penderitaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun seolah terwakili dalam lukisan-lukisannya, dan kini, orang-orang melihatnya. Tapi di sisi lain, Ayla merasa cemas. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi dunia seni yang penuh ketatnya persaingan dan penilaian? Beberapa hari setelah pameran, Ayla menerima undangan untuk berbicara dengan beberapa kolektor seni dan kritikus. Mereka tertarik dengan karya-karyanya dan mengajaknya untuk membuat lebih banyak lukisan. Namun, setiap kali ia memulai percakapan, bayangan Madame Layla dan kehidupannya yang penuh tekanan muncul kembali. Ia merasa terjepit antara dunia yang kini ia impikan dan kenangan masa lalu yang terus menghantuinya. Bagaimana bisa ia melupakan segala perlakuan buruk yang ia alami? Di tengah kebingungannya, Ayla menemukan sebuah buku lama yang ditinggalkan oleh Tuan Khalid di rumahnya yang dulu. Buku itu berisi catatan-catatan tentang seni, pelajaran tentang keberanian dan kepercayaan diri yang ditulis dengan tangan. Ayla teringat kata-kata Tuan Khalid, jangan pernah takut untuk bermimpi, Ayla. Dunia ini luas dan penuh kesempatan. Kata-kata itu, yang dulu terasa seperti sebuah penghiburan, kini terasa seperti pelita yang menyinari jalan gelap yang sedang ia jalani. Di malam yang sunyi, Ayla duduk di meja, memandangi kanvas kosong di depannya. Semua kegelisahan, kebimbangan, dan kenangan buruk yang pernah ia alami seakan menyatu dalam setiap tetes cat yang ia tuangkan. Namun, semakin ia menggambar, semakin ia merasakan kedamaian. Lukisan itu tidak hanya tentang desanya, tentang pemandangan yang ia rindukan, tetapi juga tentang perasaan yang telah lama terpendam, kesedihan, kehilangan, dan harapan. Ketika lukisan itu selesai, Ayla merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya melukis sebuah gambar, tetapi ia melukis kembali dirinya sendiri, seorang wanita yang telah melalui banyak cobaan, yang kini siap untuk menghadapi dunia yang baru. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tetapi, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan desanya, Ayla merasa bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Ia telah menemukan jejak yang tak akan pernah terhapuskan, jejak keberanian dan mimpi yang tak akan ia tinggalkan lagi. Ayla tidak pernah membayangkan bahwa lukisannya akan mengubah hidupnya begitu cepat. Hanya beberapa minggu setelah pameran itu, karya-karyanya mulai menarik perhatian lebih banyak orang, termasuk seorang kolektor seni ternama yang menawarkan untuk membelinya dengan harga yang fantastis. Tawaran itu datang seperti badai yang tidak terduga, tetapi bagi Ayla, itu adalah bukti bahwa ia tidak lagi sekadar pembantu yang terlupakan di rumah orang lain. Kini, ia memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang ia banggakan. Namun, keberhasilan itu datang dengan harga. Setiap kali Ayla mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari rumah Madame Layla hingga ke Riyadh, rasa sakit kembali menghantui hatinya. Ia tahu bahwa semua yang ia miliki sekarang datang dari pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun ia berusaha untuk merayakan pencapaian ini, bayangan wajah Madame Layla selalu muncul, mengingatkannya pada rasa malu yang dulu ia rasakan. Apakah ini benar-benar kemenangan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Satu sore, Ayla memutuskan untuk mengunjungi tempat yang pernah mengingatkannya pada semua penderitaan itu, rumah Madame Layla. Hatinya berdegup kencang saat ia berdiri di depan gerbang besar yang dahulu ia masuki dengan penuh ketakutan. Ia ingat bagaimana setiap langkahnya di dalam rumah itu terasa seperti beban. Namun kali ini, ia datang dengan kepala tegak, tak lagi terpuruk oleh kenyataan yang dulu ia hadapi. Tuan Khalid, yang telah tetap menjadi teman baiknya meskipun jarak memisahkan mereka, menyambut kedatangannya dengan hangat. Ayla, aku sangat bangga padamu, katanya dengan suara yang penuh kehangatan. Ayla hanya bisa tersenyum kecil. Aku datang untuk melihat Zayed, katanya. Anak itu kini telah tumbuh menjadi remaja yang ceria, namun wajahnya tetap memancarkan ketulusan dan rasa ingin tahu. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi hati Ayla tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Ia tahu, meski ia telah jauh dari rumah itu, luka lama itu tetap ada. Tak lama setelah itu,
Ayla mendapat kabar dari kolektor seni yang menginginkan karyanya untuk dipamerkan di luar negeri. Pameran besar di Paris yang akan diadakan beberapa bulan lagi menawarkan kesempatan langka bagi Ayla untuk memperkenalkan dirinya ke dunia internasional. Namun, peluang itu juga mengingatkan Ayla pada ketakutannya untuk meninggalkan tempat yang telah memberinya ketenangan. Pergi ke Paris berarti meninggalkan segala yang telah ia bangun di tanah air, dan mungkin kehilangan jejak yang telah ia temukan dalam perjuangan ini. Zayed, yang terus menghubungi Ayla lewat pesan singkat, mengingatkannya akan kata-kata Tuan Khalid yang dulu, dunia ini penuh dengan kesempatan. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi impianmu. Ayla tersenyum saat membaca pesan itu. Zayed, meskipun masih muda, selalu tahu bagaimana memberi semangat. Ayla merasa bahwa meskipun ia tak pernah bisa melupakan masa lalunya, ia harus terus bergerak maju, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang telah mendukungnya.